Rakyat merasa pajak yang mereka bayar tak cukup memberikan manfaat nyata. Ketika beberapa pegawai pajak memamerkan kekayaan mereka, seruan ini mengingatkan kita pada perlawanan sejarah Indonesia. Lawan Sri Mulyani dengan cara Samin. Pada 1 Januari 2025, Indonesia akan menghadapi perubahan besar dalam kebijakan pajak. Pajak pertambahan nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kenaikan bertahap dengan tarif 11% pada April 2022 dan 12% pada 2025. Tapi, apakah keputusan ini akan membawa dampak positif atau justru memperburuk keadaan? PPN 12% ini akan dikenakan hampir pada semua barang dan jasa, dari kebutuhan pokok, pakaian, hingga barang mewah seperti mobil dan gadget. Jasa-jasa profesional seperti konsultasi, hukum, dan transportasi juga akan terdampak. Namun, beberapa barang vital seperti beras, sayuran, dan layanan kesehatan tetap dibebaskan atau dikenakan tarif lebih rendah. Kenaikan ini memicu kekhawatiran banyak pihak, terutama para ekonom yang menilai bahwa ini bisa memperburuk daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat merasa pajak yang mereka bayar tak cukup memberikan manfaat nyata dalam bentuk layanan publik yang layak. Di sisi lain, gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh beberapa pejabat negara hanya memperburuk persepsi ketidakadilan. Ketika beberapa pegawai pajak memamerkan kekayaan mereka, masyarakat merasa semakin terpinggirkan dalam kesenjangan ekonomi yang kian nyata. Di tengah situasi ini, seruan frugal living semakin menggema, terutama di kalangan generasi muda yang merasa dampak langsung dari kenaikan pajak ini. Mereka mengajak untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Frugal living bukan sekedar soal menghemat uang, tapi lebih kepada perubahan pola konsumsi yang lebih bijaksana. Ini adalah cara hidup yang mengutamakan kebutuhan dasar dan meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu untuk meningkatkan kemandirian finansial. Namun, seruan ini mengingatkan kita pada perlawanan sejarah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan Samin yang dipimpin oleh Samin Suro Sentiko menentang pajak kolonial dengan cara damai dan penuh makna. Mereka menolak pajak karena menganggap tanah dan sumber daya alam adalah milik bersama, bukan milik penguasa. Gerakan Samin berkembang pesat, menyebar dari Blora hingga Madiun, sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan ekonomi. Meski gerakan ini akhirnya surut, semangat perjuangan Samin tetap dikenang sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Apakah seruan frugal living ini akan berhasil? Itu tergantung pada seberapa besar kesadaran masyarakat untuk mengubah pola konsumsi mereka dan bagaimana respon pemerintah terhadap kekhawatiran yang muncul. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk berpikir lebih cermat dan bertindak lebih bijaksana, seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan perlawanan di masa lalu. Untuk membaca artikel lebih lanjut, hanya di website getradius.id.